by Ruselsu. Pria itu bernama Bandung Bondowoso. Ia adalah pangeran kerajaan Pengging, sebuah kerajaan kaya raya yang dipimpin oleh ayah Pangeran Bandung, raja yang disebut Prabu Damarmoyo, yang rakyatnya makmur dan sejahtera. Pangeran Bandung lahir ketika bintang jatuh dan para peramal kerajaan meramalkan bahwa Pangeran Bandung akan menjadi orang terkuat di negeri mereka. Karena itu sejak Pangeran Bandung kecil, Prabu Damarmoyo berambisi membuat Pangeran Bandung menghabiskan waktunya dengan terus belajar berlatih fisik dan berlatih pedang. Itu membuat Pangeran Bandung nyaris tidak memiliki teman dan menikmati masa kecilnya dengan normal. Meskipun begitu, Pangeran Bandung tumbuh sangat terlatih. Benar saja, ia tumbuh menjadi seorang pangeran kuat, tampan, dan cerdas, namun juga terkenal dingin dan kejam terhadap lawannya. Sementara wanita itu bernama Roro Jonggrang. Ia merupakan putri satu-satunya dari kerajaan Boko yang sangat cantik jelita. Kerajaan Boko dipimpin oleh raja yang disebut Prabu Boko yang kuat dan bertubuh tinggi besar. Saking besar, kuat, dan seringnya ia berperang, ia kerap dijuluki raksasa pemakan manusia. Berbeda dengan kerajaan Pengging yang kaya dan makmur, kerajaan Boko merupakan kerajaan yang anggarannya defisit, miskin, dan rakyatnya melarat, serta kekurangan bahan pangan karena tanah mereka tandus. Prabu Boko sangat menyayangi putrinya dan ia sudah bertitah bahwa putrinya tersebut yang akan menjadi penerusnya sejak putrinya lahir. Titah Prabu Boko membuat sejak kecil nyawa Putri Jonggrang selalu terancam. Ayahnya yang selalu pergi berperang tidak pernah tahu bahwa orang-orang di sekeliling Putri Jonggrang, termasuk keluarga terdekatnya sendiri, menginginkan kematian Putri Jonggrang. Ia hanya selalu berpesan agar putrinya bisa menjaga dirinya sendiri. Karena itu hingga dewasa Putri Jonggrang tumbuh menjadi seorang penakut, penyendiri, dan bersikap seolah arogan. Kedua kerajaan tersebut letaknya sebenarnya sangat berdekatan. Meskipun begitu, kedua kerajaan tidak akur dan satu sama lain tidak sekalipun memasuki wilayah kerajaan masing-masing. Kerajaan Pengging kerap memberi subsidi pangan ke kerajaan Boko dan itu satu-satunya yang membuat perang di antara kedua kerajaan tidak pernah terjadi sampai pada waktunya nanti terjadi tragedi. Bertahun-tahun lalu atau pada tahun 839 Masehi sebenarnya pernah terjadi pertemuan antara dua insan baik dari kerajaan Boko maupun kerajaan Pengging. Pangeran Bandung yang masih kecil sedang berlatih memanah di daerah keramat perbatasan dua kerajaan di Siwalaya dan mencari anak panahnya saat ia melihat gadis sebayanya, Putri Jonggrang, tengah jongkok di balik dinding bebatuan besar dan menangis seorang diri di sana. Karena kasihan melihat seorang anak perempuan yang sedang menangis ketakutan, Pangeran Bandung mengajaknya bermain bersama. Mereka pun menjadi berteman dan sering bertemu di Siwalaya untuk bermain bersama layaknya anak kecil yang normal, entah untuk mencari capung atau kupu-kupu atau juga berlatih panah bersama. Keduanya selalu bisa menjadi diri sendiri saat bersama dan selalu bahagia. Mereka hanya selalu berpisah saat langit senja di Siwalaya berwarna jingga keemasan cantik, pertanda akan malam. Suatu hari Pangeran Bandung terkejut ketika tanpa sengaja melihat tubuh Putri Jonggrang penuh bekas-bekas luka. Ia pun bertanya pada Putri Jonggrang temannya tersebut mengenai lukanya, dan Putri Jonggrang dengan jujur menjawab bahwa ia selalu terluka akibat banyak orang termasuk pihak keluarganya sendiri selalu berusaha membunuhnya. Itu sebabnya Putri Jonggrang selalu berlari ke daerah perbatasan Siwalaya untuk bersembunyi hingga petang karena tahu banyak orang kerajaan Boko yang tidak berani menginjakkan kaki di perbatasan tersebut. Karena sedih dan kasihan pada Putri Jonggrang, Pangeran Bandung pun berjanji suatu saat akan membantu membangun 1000 tempat persembunyian bagi Putri Jonggrang agar sang putri tidak perlu lagi ketakutan. Putri Jonggrang dengan polos mengangguk sangat bahagia ketika mendengar janji Pangeran Bandung. Namun sayangnya itu terakhir kalinya mereka bertemu di usia kecil. Entah bagaimana semenjak senja terakhir itu Pangeran Bandung mendadak tidak pernah lagi datang ke Siwalaya. Mereka berpisah tanpa pernah saling mengetahui nama masing-masing, dari mana mereka, atau bahkan kedudukan mereka. Tidak juga Putri Jonggrang tahu bahwa Pangeran Bandung sebenarnya dikirim mendadak oleh ayahnya untuk berlatih pedang di wilayah lain. Tahun demi tahun berlalu dan Pangeran Bandung sudah lupa akan sahabat ciliknya Putri Jonggrang di Siwalaya.
Namun tidak demikian dengan Putri Jonggrang yang hidup penuh ketakutan. Ia selalu mengharap akan kembali bertemu dengan teman ciliknya di Siwalaya lagi dan berharap suatu saat Pangeran Bandung akan memenuhi janjinya pada sang putri hingga takdir menyedihkan mempertemukan lagi keduanya dalam kondisi yang pahit. Pada tahun 847 Masehi, konflik terjadi saat Kerajaan Pengging memutuskan menghentikan subsidi pangannya terhadap Kerajaan Boko akibat kekejaman Prabu Boko dalam menyerang kerajaan-kerajaan lain. Krisis pangan pun terjadi di Kerajaan Boko dan orang kepercayaan Prabu Boko, Patigupolo, menghasut Prabu Boko untuk mencuri bahan pangan para petani di Pengging. Mereka pun memasuki wilayah Pengging dan di luar kehendak Prabu Boko, pasukan Patigupolo membakar banyak lumbung padi Kerajaan Pengging serta membunuh banyak petani dan prajurit Pengging. Perang berdarah pun pecah di antara kedua kerajaan tersebut hingga setahun kemudian Raja Pengging mengirim putranya sendiri ke Boko dengan tugas membunuh Prabu Boko. Berkat kemampuan berpedang Pangeran Bandung yang sangat terkenal dan kecerdasannya, Pengging berhasil menaklukkan Kerajaan Boko dalam waktu singkat dan Pangeran Bandung memenggal kepala Prabu Boko dan memasungnya di wilayah perbatasan kedua kerajaan. Kabar buruk kekalahan perang dan kematian ayahnya membuat Putri Jonggrang sangat berduka. Ia tidak pernah tahu alasan dibalik kematian ayahnya karena info yang selalu beredar sejak dulu dari Patigupolo adalah Kerajaan Pengginglah yang kejam dan bahwa sejak awal Pengging yang mengklaim lahan subur milik Boko. Mereka juga disebut membunuh Prabu Boko demi memperluas wilayah kekuasaan mereka di Boko. Jelas ini membuat Putri Jonggrang dendam kesumat dan bersumpah akan membunuh orang-orang Pengging. Kerajaan Boko menjadi tak bertuan lama karena kalangan Kerajaan Boko belum bisa menentukan sikap akan pemerintahan mereka di bawah kendali Pengging. Baik penduduk maupun bangsawan istana di Boko pun semakin melarat. Baru pada tahun 849 Masehi, Prabu Damarmoyo benar-benar melakukan perluasan wilayah kerajaannya dengan cara mengirim putranya Pangeran Bandung untuk memerintah di Boko dan membangun kekuatannya sendiri di sana. Ia memberi titah agar putranya tersebut bertemu para tetua di Boko terlebih dahulu untuk merebut hati penduduk Boko agar bisa menjadi raja yang baik dan bijaksana. Namun saat melakukan pertemuan, para tetua di Boko meminta Kerajaan Pengging melakukan pernikahan antar kerajaan untuk mempertahankan darah biru asli Kerajaan Boko. Patigupolo menekankan bahwa orang yang menikahi putri Boko harus Prabu Damarmoyo sendiri. Pangeran Bandung tahu bahwa Patigupolo yang dendam padanya berencana jangka panjang untuk membuat pangeran tandingan untuk menghancurkan Pangeran Bandung dan mengakhiri darah biru murni Pengging sekaligus. Ia pun dengan tegas mengatakan bahwa yang akan menikahi putri dari Boko adalah dirinya sendiri sebagai putra mahkota Pengging. Meski keputusan Pangeran Bandung sempat mendapat pertentangan, namun akhirnya sebagian para tetua di Boko yang tidak pernah sejalan dengan Patigupolo setuju dan memberi instruksi kepada Pangeran Bandung untuk bertemu secara resmi dengan Putri Jonggrang dari Boko dan memenuhi syarat pernikahan yang akan diajukan Putri Jonggrang padanya. Pangeran Bandung tidak tahu siapa Putri Jonggrang dan bagaimana rupa sang putri. Namun dari hati terkecilnya, ia membenci semua orang Boko dan terpaksa harus menjalani pernikahan yang tidak diinginkannya. Ia berencana akan membunuh putri Boko tersebut setelah ia diterima penduduk di sana sebagai raja baru Kerajaan Boko. Saat itu ia masih belum tahu bahwa takdir akan berbicara lain. Akhir tahun 849 Masehi, prosesi pertemuan Pangeran Bandung dan Putri Jonggrang pun digelar. Putri Jonggrang yang sangat membenci Pengging pun diperalat oleh Patigupolo untuk menjalankan rencana balas dendam bagi ayahnya. Betapa terkejutnya ia saat rombongan Pengging yang terlihat berkilau dengan kemewahan memasuki aula Istana Boko. Ia terpaku saat menyadari bahwa orang yang akan dinikahinya, orang yang telah membunuh ayahnya, dan juga orang yang direncanakan Patigupolo untuk kelak akan dibunuhnya adalah cinta masa kecilnya di Siwalaya yang selalu dinantikannya. Putri Jonggrang merasa hancur, marah dan sedih luar biasa sekaligus menatap sang pangeran tampan di hadapannya yang bersikap dingin padanya. Sementara Pangeran Bandung terkejut saat melihat bahwa putri Kerajaan Boko yang bernama Putri Jonggrang tidak berperawakan sama seperti ayahnya yang serupa raksasa buruk rupa. Putri itu sangat cantik, namun bertubuh kurus, pucat, dan terlihat tidak sehat.
Ia tidak ingat bahwa Putri Jonggrang adalah teman masa kecilnya di Siwalaya yang dulu sangat disayanginya. Yang jelas meski putri itu sangat cantik, ia tetap membenci orang-orang Boko dan tidak benar-benar berniat menikahinya. Namun dengan sikap sopan dan terpelajar, Pangeran Bandung membungkukkan sedikit badannya ke arah Putri Jonggrang sebagai tanda hormat. Ia tidak melihat Putri Jonggrang melakukan hal yang sama padanya. Perempuan itu dengan sikap arogan tetap menegakkan kepala ke arah Pangeran Bandung meski tubuhnya terlihat bergetar. Matanya terlihat berkilat marah, namun juga berkaca-kaca menahan tangis akibat melihat cinta pertamanya berdiri di hadapannya sebagai musuh. Dengan suara bergetar, mendadak putri tersebut langsung mengatakan bahwa ia bersedia menikahi Pangeran Bandung asal Pangeran Bandung memenuhi 3 syarat yang akan diajukannya sebagai pengganti hadiah lamaran sakral kerajaan. Syarat pertama, Putri Jonggrang meminta Pangeran Bandung menyediakan sumber pangan baru bagi penduduk Boko karena Boko sudah lama krisis pangan. Kedua, Putri Jonggrang meminta Pangeran Bandung memberikan keindahan bagi Boko karena Boko sudah lama menjadi kerajaan yang gersang dan rusuh. Ketiga, Putri Jonggrang meminta didirikan tempat perlindungan perang bagi penduduk Boko dengan tembok terkokoh yang aman serta penuh pengharapan. Ketiga syarat itu wajib dipenuhi Pangeran Bandung dalam tempo 3 bulan dan harus tidak bisa ditolak oleh Putri Jonggrang dan para tetua Boko. Pangeran Bandung wajib mengumumkan dipenuhinya hadiah lamaran tersebut kepada para tetua di Boko sebelum pagi Ahad terakhir di bulan ketiga. Seluruh rombongan pengging terdiam dan terlihat marah saat Putri Jonggrang menyebut syarat ketiga yang cukup sulit diselesaikan dalam tempo 3 bulan. Namun Pangeran Bandung hanya tersenyum tipis dan mengatakan pada Putri Jonggrang bahwa ia bersedia melakukannya. Putri Jonggrang hanya menatap datar pada Pangeran Bandung. Ia dan Patigupolo sepakat bahwa setelah Pangeran Bandung membangun sumber pangan, keindahan dan tempat perlindungan yang kokoh, mereka akan membunuh Pangeran Bandung dan menyerang kembali Pengging karena sudah dibantu kembali kuat. Dengan sopan, Pangeran Bandung mendekat ke arah Putri Jonggrang dan rombongan tetua Boko, lalu mengatakan bahwa dalam beberapa hari, ia dan rombongan besar dari Pengging akan datang kembali ke Boko dan menetap hingga hari pernikahan sekaligus untuk memenuhi syarat Putri Jonggrang. Ia meminta izin agar rombongan Pengging dapat tinggal di istana bagian utara kerajaan Boko yang kosong setelah Prabu Boko meninggal. Para tetua Boko langsung menyetujuinya meski jelas bahwa wajah Putri Jonggrang menunjukkan bahwa ia tidak setuju. Pangeran Bandung tampak puas dan sebelum ia kembali ke Pengging, ia mendekati kembali Putri Jonggrang dan berbisik di telinga sang putri. Jangan salah paham, aku memenuhi semua syaratmu bukan karena ingin menikahi keturunan Prabu Boko sepertimu. Apapun rencanamu, ketahuilah bahwa aku akan membunuhmu sebelum kau memiliki kesempatan untuk membunuhku. Sudah sekitar 2 minggu sejak kepindahan rombongan Pengging ke Boko, Putri Jonggrang susah tidur nyenyak. Ia kembali ke masa-masa di mana ia selalu takut tinggal di istananya sendiri karena ancaman akan dibunuh. Tapi tidak sekalipun ia pernah bertemu dengan Pangeran Bandung sepanjang 2 minggu itu, meski kamar Putri Jonggrang sangat dekat dengan istana utara. Konon Pangeran Bandung sibuk dengan banyak hal dan sering tidur di luar Boko. Yang ia tahu bahwa rombongan Pengging selalu pesta di istana utara beberapa kali dalam seminggu. Mereka semua hidup sangat mewah dan berkelimpahan makanan. Jubah dan gaun mereka semua juga terlihat sangat mewah dan berkilauan, jauh dari standar kehidupan yang dijalani bahkan oleh kalangan kerajaan Boko sejak dulu. Dayang Putri Jonggrang Utari yang sering mengintip ke arah istana utara dari dinding luar dekat istana barat, rajin memberikan info kepada Putri Jonggrang. Menurutnya banyak tarian para dayang Pengging yang cantik dan menarik untuk ditonton, dan bahwa makanan di sana terlihat berwarna-warni. Meski merasa sikap orang-orang Pengging kurang sopan, dalam hati Putri Jonggrang sangat ingin melihat hiburan menarik seperti itu. Sudah sangat lama kerajaan Boko jauh dari hiruk-pikuk pesta karena krisis, dan Putri Jonggrang rindu akan pesta kerajaan. Karena itu entah mengapa malam itu ia tidak menolak ketika Utari juga mengajaknya untuk mengintip pesta di istana utara. Dengan susah payah malam itu keduanya pun memanjat tembok taman dan mengintip dari bagian atas tembok. Putri Jonggrang terpana melihat kemeriahan pesta di Pengging dan wajahnya berseri ketika mendengar lantunan musik dari rebab dan bagaimana para penari Pengging menari dengan indahnya. Wajah Putri Jonggrang berseri karena senang. Ia sangat suka melihat tarian dan saking menikmati tarian di bagian utara,
Ia tidak sadar bahwa ia sudah menaiki tembok semakin tinggi sampai ada suara mengagetkannya dari dalam tembok utara. Apa yang kau lakukan di sana? Suara itu ternyata datang dari Pangeran Bandung. Ia pun terjatuh dari atas ke arah dalam tembok utara dan tubuhnya berhasil ditangkap oleh Pangeran Bandung dengan cepat. Keduanya jatuh terjungkal ke tanah hingga lengan kiri Putri Jonggrang membentur keras tanah bebatuan. Ia menjerit kesakitan dan menatap Pangeran Bandung yang melongok ke arahnya dari bawah tubuhnya. Putri Jonggrang. Pangeran Bandung. Apa Putri Jonggrang selalu bersembunyi ketakutan seperti ini? Ayah, aku ingin mati saja. Dia harus dipaksa meminum penawar racun agar tidak mati. Kenapa Pangeran Bandung menyelamatkan nyawaku lagi? Dia berencana membunuhku, tapi kenapa dia membatalkan niatnya?